hadirat jamaah majelis ta'lim, majelis salawat Syamsi Sumus yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini, malam 27 Rajab, kita diberi Allah kesehatan badan dan panjang umur, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan kesehatan dan panjang umur ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapat rahmat, kasih sayang, pandangan nadrah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada malam hari ini dipandang pula oleh Nabi Muhammad dengan pandangan kecintaan beliau kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sedikit bercerita tentang Isra dan Mi'raj, yang tentunya harapan kita mudah-mudahan kita tergolong hamba yang beriman dan mengimani, serta hamba yang membenarkan dengan sebenar-benarnya pembenaran yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya harapan kita mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad ini di Isra dan Mi'rajkan itu disebut dengan pada tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Waktu itu belum ada tahun Hijriyah ini 14 berapa sekarang, 44 lah, 44 Hijrah ini belum ada. Jadi waktu itu masih dikenal dengan Amul Huzun, tidak ada tahunnya, tahun kesedihan. Ini baik secara a'radul basyariyah, secara kemanusiaan ya semacam itu. Artinya Nabi Muhammad itu Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Tapi ingat, la kal basyari, beliau tidak sama seperti manusia pada umumnya. Artinya kita jangan melihat satu sisi saja pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak memungkiri pada tahun itu memang disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena memang tahun itu ditimpa berbagai macam ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kata Syekhuna Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, beliau menyebutkan, tatkala beliau bercerita, kata Syekhuna, tatkala Allah menciptakan setiap nabi, Allah memberitahu ujian yang akan Allah timpakan kepada mereka. Setiap nabi Allah beritahu. Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah bercerita, kau nanti akan dikeluarkan dalam surga begini-begini. Kemudian diceritakan pula kepada Adam, kau akan terpisah dengan istrimu. Kemudian kau nanti wahai Adam, anakmu akan membunuh satu sama lainnya. Semua nabi itu menangis dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sedih dengan ujian itu. Kemudian Allah bercerita, wahai Adam, kata Allah, aku mempunyai kekasih yang ujiannya itu jauh lebih berat daripada diri. Namun dia tidak pernah mengeluh kepadaku, dia tidak pernah menangis sedikit pun dengan ujian yang aku timpakan kepadanya. Kemudian Adam bertanya, siapakah? Kata Allah, ia adalah Ahmad, ia adalah Muhammad. Terdiam nabi-nabi terdahulu itu mendengar Allah berdalil kepada mereka bahwa Allah itu mempunyai kekasih
yang ujian Nabi Muhammad itu jauh ketimbang mereka. Makanya kata Rasul, walaqad udzitu ma lam yu'dza bihi ahad. Kalau pengen banding-bandingkan sakitnya hidup di dunia ini, kata Nabi Muhammad, ma lam yu'dza bihi ahad. Tidak ada satupun manusia yang bisa sepertiku, seperti Nabi Muhammad. Tidak ada, Pak. Tidak ada manusia yang bisa hidup seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, inni lastu kahayatikum. Aku ini tidak sama dengan kalian. Bukan tidak sama dalam artian kehebatan, ujiannya pun tidak sama dengan kita. Berat ujian. Nah, ini salah satu yang kita dengar dari guru-guru sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad pada tahun itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar, sejarah mengatakan Allah wafatkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Habib Muhammad As-Saqqaf, kata beliau, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap anak dididik oleh abah mereka, dan setiap anak di masa kecilnya selalu berkata ya abi, ya abi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan, kecuali Nabi Muhammad, dia tidak pernah dididik oleh manusia yang mendidik aku. Dan Nabi Muhammad dalam hidupnya tidak berkata wahai abah, wahai abah. Yang ada di dalam lisan kekasihku, kata Allah, dia selalu berkata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi Muhammad tidak pernah hatinya terpaut dengan manusia. Makanya kata Nabi Muhammad, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku ini dididik oleh Tuhan, maka sebaik-baik akhlak dan adab adalah adabku. Makanya Allah katakan wa innaka la'ala khulqin azim. Engkau ini mempunyai akhlak yang agung. Karena akhlak Tuhan yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun itu tahun kesedihan, tahun diuji, ujiannya berat Nabi Muhammad. Semua yang dicintainya harus diambil oleh Allah. Karena Allah tidak ingin Nabi Muhammad hatinya berpaut kepada makhluk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah hakikat yang sebenarnya kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu, di malam 27 Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir malam, ini dikatakan pula oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, mereka mengatakan tidak perlu makom untuk dekat dengan Allah. Nah, ini tidak perlu makom untuk dekat kepada Allah. Setiap hamba, khususnya umat Nabi Muhammad, telah Allah beri makam kedekatan. Siapapun dia, walau ahli maksiat, sekalipun, mempunyai makam kedekatan kepada Allah. Kapan waktu itu? Allah beri waktu yang menyebabkan kita dekat kepada Allah, yakni sepertiga malam. Makanya baik, tidak butuh kita ini ahli zikir. Kalau sampean mau berzikir di akhir malam, itu terasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kita dengan orang-orang, tapi ini Allah beri kedekatan karena sebab waktunya. Di luar dari itu harus ma'rifat yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Makanya kalau pengen merasakan bagaimana rasanya dekat kepada Allah seperti para wali, bangun di akhir malam. Dan waktu ini Pak, sampai hari kiamat Allah beri. Karena waktu ini waktu istimewa, waktu dilahirkan Nabi Muhammad, di Isra dan di Mi'rajkan waktu ini. Dan waktu ini sampai hari kiamat didekatkan kita. Mempunyai keistimewaan. Kalau kita ibadah, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terasa.
terasa khusyuk, terasa khidmat. Makanya harus sekali-kali lah coba bagaimana di akhir malam sembahyang sunnah, bertakarub, yang ada di pikiran dan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hati dan pikiran hanya kita melihat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa dekat. Bahkan mereka mengatakan ahli tasawuf, ini waktu yang terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain waktu ini baik, kita perlu maqam, perlu ilmu, perlu kesungguhan, perlu mujahadah. Tapi di saat waktu ini, siapapun kita, sejahat apapun kita, sebajingan apapun kita, kalau kita ibadah, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu bisa kita rasakan. Makanya sebaik-baik waktu kita bertaubat di waktu ini. Sebaik-baik waktu kita beribadah di waktu ini. Sebaik-baik waktu kita meminta di waktu ini. Nah, waktu inilah di Isra dan di-Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra ya kita tahu sendiri, diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang tentunya perjalanan ini bukan perjalanan hanya main-main, sekedar hiburan, bukan. Ini pelajaran linuriyahu, untuk memperlihatkan, memberikan pelajaran, memberikan kesempurnaan, keberkahan, dan untuk memberitahu kepada alam semesta betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu baik ada langsung. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu stop, ada sebut dengan tempat yang disebut dengan Al-Ghanna. Rasul bertanya, ya Jibril memberitahu, ya Muhammad, hadzal makanul Ghanna, ini tempat namanya Al-Ghanna. Kata Rasulullah, apakah Al-Ghanna? Kata Jibril, ini adalah Madinah, kau nanti akan hijrah ke sini. Singgah di situ Rasulullah sembahyang di tempat itu. Terus melakukan perjalanan lagi sampai kepada sebuah pohon. Jibril berkata, ya Rasulullah, dahulu di sini Musa pernah berdoa kepada Allah. Dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rasul singgah lagi di tempat itu. Kemudian Rasul sembahyang di tempat itu. Kemudian Rasul terus berjalan sampai ke Bethlehem di Yerusalem. Rasul singgah lagi. Kemudian Jibril berkata, di sini dilahirkannya Isa alaihissalam. Sembahyang lagi Nabi Muhammad di situ. Tempat-tempat bersejarah Nabi diziarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi ini Pak diberitahu oleh Allah, oleh malaikat. Setelah ketemu dengan Rasulullah, sebelumnya waktu mereka diciptakan, Allah memberitahu, nanti aku, kata Allah, mempunyai kekasih yang tidak pernah mengeluh kepadaku. Semua mereka ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kagum dengan akhlak Nabi. Tapi setelah mereka ketemu Jibril dalam Mi'raj, Jibril bercerita, wahai Musa, tadi kami melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami menemukan sebuah pohon yang dahulu kau pernah berdoa di tempat itu, dan kekasih Allah ini yang bernama Muhammad bersamaku, dia sembahyang di tempat itu, menghormati tempat di mana kau mendekatkan diri kepada Allah. Gembira hati Nabiullah Musa alaihissalam, dihargai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi-nabi itu Pak, semuanya mereka, sampai Nabi Musa itu nyuruh Rasulullah itu menawar-nawar agar sholat itu dikurangkan. Bukan apa-apa, dia pengen dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertemu dengan Isa. Jibril bercerita, ya Isa, ini Nabi yang tidak pernah mengeluh dengan Allah, yang Allah dahulu sering bercerita kepadamu. Nabi ini pun sembahyang di mana kau dilahirkan. Semua Nabi itu bergembira Pak, dihargai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi Muhammad, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Allah mengajarkan aku adab, dan tidak ada manusia yang lebih hebat adabnya karena aku memakai adab dari Tuhan. Gembira nabi-nabi terdahulu, Pak. Semua tempat-tempat bersejarah mereka dihormati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apalah itu? Tempat lahir, tempat mereka berdoa, tapi dihormati oleh Nabi Muhammad. Untung Pak, waktu itu tidak ada yang usil menyambat bid'ah ziarah ke sini. Ini yang baru-baru ini aja yang usil-usil. Sembahyang Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Mereka ini Pak, nabi-nabi ini semuanya ngumpul di Masjidil Aqsa. Gembira mereka, diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Kata Allah subhanahu, kata Habib Umar, kita baca, asra bihil maula wa salla khalfahu ruslu. Nabi Muhammad sembahyang, di belakangnya makmumnya semua para nabi. Mereka tahu ini nabi sangat dicintai sama Allah, nabi yang sangat disayang sama Allah. Senang mereka. Tidak ada pun sedikit mereka itu merasa di bawah oleh Nabi Muhammad SAW, karena sebelumnya Nabi Muhammad telah menghargai tempat-tempat mereka. Nah, ini adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Tempat mereka ini dihargai oleh Nabi Muhammad, sehingganya tatkala Nabi Muhammad menjadi imam buat mereka, itu sebuah kebanggaan. Ternyata Nabi yang terakhir ini sangat menghargai mereka, padahal mereka tahu kalau Allah sering bercerita kepada mereka, bahkan Allah menjadikan Nabi Muhammad hujjah kepada mereka bahwa ujian yang Allah berikan kepada mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang hebat ini mendatangi tempat-tempat mereka. Sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama nabi-nabi terdahulu. Arajal habibu ila samawatil ula. Naiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang pertama. Bertemu di langit dengan nabi-nabi, disebutkan dalam riwayat berbagai macam para nabi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semuanya bertemu dengan para nabi. Untuk apa? Mereka dahulu, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, tatkala mereka diciptakan, Allah memberitahu bahwa nabi ini semuanya pengen Allah kabulkan hajat mereka bertemu dengan nabi itu. Padahal sebagian mereka telah kembali kepada Allah. Gembira mereka didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam hari itu adalah malam keberkahan, rahmatan lil alamin. Keberkahan bumi dan langit. Bukan cuma bumi, langit. Bukan cuma langit, bumi berkah. Semuanya dikelilingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha, tempat terakhir. Makanya disebut dengan sidr, adalah sebuah pohon. Dalam riwayat Imam Ibnu Arabi pun mengatakan itu adalah pohon. Tapi bagaimana, wallahu a'lam. Sidratil Muntaha sebuah tempat terakhir batasan ilmu. Tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan Jibril sekalipun tidak ada yang tahu. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kau akan naik bersamaku. Kata Jibril, kata Rasulullah, cukup sampai di sini. Jibril ini Pak, dalam hidupnya dia bawa wahyu. Wahyu dari Allah itu, Quran itu berapa? Berapa ayatnya? 6.666 ayat. 6.666 ayat. Jibril turun ke bumi itu baik 124.000 kali. Jibril itu sering turun ke bumi bukan bawa wahyu, hanya ingin melihat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, setelah ayat terakhir itu Allah turunkan, itu Jibril masih 142 kali lagi Jibril ke bumi hanya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, malaikat sekelas Jibril saja menemui Rasulullah, menemui Rasulullah, menemui Rasulullah. Kemudian sampai ke Aras, Rasul naik, kata Jibril, kau terus ya Muhammad, kau akan berjumpa dengan Tuhan. Rasul sampai ke Aras dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan di dalam syair yang barusan kita baca tadi, alal arsy rakal jamil wa kallamhu maulal jalil. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, Rasul berbicara dengan Allah dan melihat Allah. Innahu huwas samiul basir. Dalam ayat dikatakan, ayat Al-Isra terakhir, di penghujung ayat Allah katakan innahu huwas samiul basir. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan innahu, sesungguhnya dia, bukan Allah di situ. Kita sering menemukan kalimat innahu huwas samiul basir, dhamirnya biasanya kembali kepada Allah, tapi di situ tidak, itu kembali kepada Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya Muhammad, sami', dia mendengar ucapan Allah, basir, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam ayat itu Nabi Muhammad yang dimaksud. Wa kallamhu maulal jalil, Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa qala abshir ya khalil. Inti dari pembicaraan itu, Allah katakan, kabar gembira untukmu ya Khalil, wahai kekasihku. Syafa'atuk liman takhtar. Syafaat itu terserah engkau ya Muhammad, untuk siapapun silahkan. Wasfa' tusyaffa', berikan syafaat kepada siapa yang engkau mau berikan syafaat. Ini yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan Nabi Muhammad, minta agar bisa umatnya ini diberi syafaat semuanya. Allah katakan, Imam Ibnu Arabi menyebutkan pula di dalam kitabnya tentang Isra Mi'raj, Allah sebutkan wasfa' tusyaffa', berikan syafaat dan berilah syafaat, dan oleh siapa yang engkau beri syafaat, yang ingin engkau beri syafaat. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Yang dia minta pada malam itu adalah tentang syafaat. Syafaat untuk siapa? Untuk kita, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu, Pak, ujian dari Allah tidak pernah membuat dia nangis, tidak pernah membuat Nabi Muhammad itu susah bersedih dengan ujian. Kalau bersedih ya secara kasat mata Rasul sedih pada tahun itu, dilihat oleh orang, namun hati beliau secara basyariyah kenabian itu tidak sedih. Pantang bagi Nabi disifatkan sedih. Kenapa? Karena selalu dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik, setelah dia mendapat syafaat, dibebaskan memberi syafaat, pulang Nabi Muhammad ke dunia, duduk dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sudah sering nangis, sudah nangis. Padahal ujian yang Allah ceritakan kepada Nabi tidak membuat dia nangis. Tahun Amul Huzn tidak membuat dia terluka. Tapi Nabi Muhammad setelah pulang Isra Mi'raj sering nangis. Suatu ketika Nabi Muhammad nangis. Kemudian Allah tuh perintahkan Jibril, inzil Jibril, is'al Muhammad ma yabki. Sudah diberi, kehendaknya pengen memberi syafaat umatnya agar masuk surga, jangan terpisah darinya. Sudah kuberi, kata Allah. Kenapa dia masih nangis? Ujian yang kuberikan kepadanya tidak pernah membuat dia menangis, namun pada hari ini dia menangis. Tentu itu perkara sangat besar baginya. Turun wahai Jibril, tanya kepadanya, kenapa dia menangis? Kemudian para sahabat bertanya, dilihat oleh para sahabat,
Rasul sedang menangis, Jibril turun, para sahabat pun duduk di samping Nabi Muhammad. Katanya, ma yabkika ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashkaitu ahbabi, aku rindu dengan kekasihku. Kata sahabat, alastu ahbabak, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Kata Nabi Muhammad, lah, bal antum ashabi, kalian ini adalah kawan-kawanku. Man ahbabak, siapa kekasihmu itu ya Muhammad, yang membuat kau menangis, yang air mata ini tidak pernah keluar sebelumnya? Betapa berat ujian dari Allah, kau tidak pernah menangis dengan ujian itu. Sekarang kau menangis dan kau rindu dengan kekasihmu. Kami berharap kamilah kekasihmu, tapi kau mengatakan kami ini adalah sahabatku. Kata Rasulullah, mereka adalah hum ya'tuna min ba'di wala yarani wa yu'minu nabi. Kata Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang hidup setelahku. Mereka tidak pernah melihat mukaku, mereka tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang beriman kepadaku. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat mukaku. Ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Siapa? Ya kita sekarang, yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya Nabi itu dengan kita. Nah, Nabi ini mempunyai keistimewaan. Minta sama Allah, diberi sama Allah malaikat. Yang malaikat ini, Pak, setiap perilaku umat Nabi Muhammad diberitahu kepada Nabi ini. Saking Nabi ini pengen tahu keadaan umatnya, setiap kelakuan umatnya selalu dia pengen tahu, dan Allah beri malaikat kepadanya agar malaikat itu menemani setiap umatnya ini. Tatkala mereka taat, malaikat ini selalu datang kepada Muhammad, ya Muhammad, fulan bin fulan sedang taat kepada Allah. Senang hati Nabi Muhammad. Saking Nabi itu ingin tahu, setiap individu, setiap perorangan ingin diketahui oleh beliau. Coba kita, Pak, adakah kita seperti beliau? Sealim-alim manusia, sehebat raja apapun, tidak pernah bisa memperhatikan satu orang. Pasti yang diperhatikan satu kelompok saja. Ini Nabi pengen tahu satu-satu. Makanya Allah beri setiap malaikat untuk umat Nabi Muhammad. Si fulan taat, nah, malaikat ini datang, ya Muhammad, fulan yang namanya fulan sedang taat kepada Allah. Senang hati Nabi Muhammad. Fulan, si fulan sedang taat, senang hati Nabi. Tapi sebaliknya, fulan bin fulan sedang bermaksiat, datang pula dia kepada Nabi Muhammad, memberitahu bahwa fulan umatmu telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, begitu besar kecintaan Nabi ini kepada kita, sampai di hadapan Allah yang tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna. Dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah seperti anak panah berada di busurnya. Yang dia ingat hanya kita umatnya, yang dia mintakan di hadapan Allah hanya untuk kita. Bahkan apapun yang kita lakukan selalu dia pengen tahu, sehingga Allah menciptakan malaikat selalu memberitahu dia, karena dia pengen tahu bagaimana kelakuan umatnya. Kecintaannya ini, Pak, dia tidak mengharap balasan. Dia tidak mengharap balasan dari kecintaannya, karena dia memakai akhlak Tuhan, akhlak kasih sayang. Tetapi sebagai orang yang menjawab cinta dari Nabi Muhammad
Sudah tidak pantas kita mengaku cinta kalau kita menyakiti hati beliau. Sangat tidak pantas kita mengaku umat dan mencintai Nabi Muhammad, sedangkan kita selalu menyakiti hati beliau dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini akan datang kepada Nabi Muhammad, memberitahu si fulan yang ngaku umatmu, yang mencintaimu, sekarang telah bermaksiat dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Umat yang dia mintakan agar diberi syafaat nanti ternyata sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, sudah sepantasnya lah kalau kita ini mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, mengaku betapa besar faham, betapa besar cinta beliau kepada kita, sudah sepantasnya kita tanyakan kepada diri kita, kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, tanya kepada diri kita, hal yarda habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul ridha dengan apa yang kita lakukan? Apa Rasul senang dengan apa yang kita perbuat? Apakah perbuatan kita ini menggembirakan beliau? Ini kalau kita beriman. Ya, kita ini sekarang ini banyak sering menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di momen-momen yang semacam ini kita berniat di dalam hati kita, mudah-mudahan kita senantiasa kita berusaha agar perilaku kita, tingkah laku kita selalu ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Perilaku, pengorbanan yang kita usahakan untuk menyenangkan hati beliau sungguh tidak akan pernah bisa membalas kecintaan beliau dan pengorbanan beliau kepada kita. Sebelum kita mengenal dan mencintai beliau, beliau sudah mencintai dan mengenal kita. Sebelum kita mengaku sebagai umat beliau, beliau sudah mengakui kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena tadi yang ulun sebutkan, beliau sangat mencintai kita. Beliau pernah menangis padahal kita belum dilahirkan. Beliau pernah rindu kepada kita padahal kita belum dilahirkan, padahal kita belum tentu orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, maka jawablah cinta dan kerinduan kepada beliau dengan kita senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada cara lain kita menuju cinta Allah kecuali mengikut Nabi Muhammad, karena cinta dari Allah sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sepenuhnya. Kalau ingin mendapat cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya besar yang ingin ulun sampaikan tentang Isra dan Mi'raj, namun waktu yang membatasi kita. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini, yang sangat sedikit ini, bahkan ini tidak ada pun daripada keluasan makna Isra dan Mi'raj, hikmah Isra dan Mi'raj ini tidak mencapai 0,0%-nya, tidak ada. Sangat luas, sangat besar cerita Mi'raj ini, namun waktu yang tidak mungkin bisa kita ceritakan semuanya. Namun kita hanya bisa berharap mudah-mudahan cerita yang sesingkat ini membuka mata hati kita untuk semakin mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.